Halo, selamat malam guys. Masih ketemu lagi ya bersama kami dari Klinik Artomoro Motor. Oke, malam ini kita nggarap motor beat injeksi. Motornya kompresinya hilang, penyakitnya campur-campur ya kita. Injeksinya bermasalah, kompresinya hilang, bagian CVT belnya klotok-klotok. Tapi ini orangnya dandannya bertahap ya, dari bagian sistem injeksi, kemudian sudah selesai, sekarang di bagian kompresi. Motor ini tiba-tiba ya, secara tiba-tiba itu habis jalan mungkin, kemudian parkir, habis itu dihidupin nggak bisa, mau starter nggak bisa, dekol nggak bisa. Oli mesinnya ada, tapi untuk histori masa lalunya motor ini sering kehabisan oli gitu kan. Jadi untuk itu kalau motor sering kehabisan oli, nggak jauh-jauh yang diajar akan kompresinya, yaitu dihantam bagian pistonnya. Syukur-syukur cuman piston, kalau teman-teman yang lainnya itu agak repot. Nah di sini kita akan nurunin mesin bro, didokin mesinnya ya, didokin mesinnya, ditelok pistonnya, kompresinya hilang, nggak ada rasanya kompresinya. Kalau sistem injeksinya sudah diperiksa aman semua. Gini, kalau ngindai kompresi, kalau nggak punya tester compression ya ada, kita tester compression ada, cuma kan kalau manualan aja lah, itu diengkol gini aja loh. Ini loh, engkolnya enteng banget tuh. Nah engkolnya enteng, busi terpasang loh, ini businya ada terpasang, dengkol gak ono apa-apa nih. Nah nggak ada apa-apanya. Ini tanda-tanda dari kompresi hilang. Dari mana kompresi hilang dan apa penyebab kompresi hilang? Banyak, sering kehabisan oli, motornya kering oli gitu kan, kekencangan kelep, hilang kompresi gitu loh. Dihantam itu pistonnya itu, sama masih diturunin mesinnya. Oke, ini kita lembur malam ya, karena waktunya kalau kita kerjakan besok pagi kayaknya nggak nutut waktunya, masih penuh garapannya. Di dalamnya ada 3, di gudang masih ada, kemudian yang di depan ini aja belum pada pulang. Ini garapan untuk besok pagi 1 2 3 4 5 6 di belakang masih ada. Nah untuk itu ini kita sampai dulu, yang penting malam turun dulu, ceklek informasi overhaul turunan malam saja. Oke, kita turunin dulu ya, kita singkatin, nanti kita turunin. Malam ini kita eksekusi 2 mesin ya, ini sama ini, tapi nanti yang akan kita bahas yang beat aja ya Dit ya. Yang beat. Kalau yang ini ini gagal fungsi ecu, kopong ecunya kopong. Kalau yang ini kita nggak buat sini, ini kita bongkar yang ini gitu. Nurunin blockhead juga ya Mas ya. Iya, blockheadnya juga itu nanti kita turunin blockheadnya juga, tapi inti kita ada di bagian beat yang ada di luar sini ya, di sini. Oke, kita eksekusi. Throttle dicabut, ya kan? Enggak, throttle-nya nantinya nyabutnya di bawah aja sekalian. Udah kan, udah semua kan? Udah. Ini taruh sana boxnya. Sini. Ya. Udah. Cabut. Yuk. Maju, langsung maju. Oke. Gas itu aja dulu. Alhamdulillah sudah misah cangkangnya. Yuk, cangkangnya udah misah, men. Udah, lanjut bongkar yang di sana mesinnya. Itu tinggal apa? Udah hampir. Oke. Udah, kita tinggal eksekusi bagian headnya ya, kita turunin headnya. Informasi malam ini hanya penurunan headnya, kemudian kita pemeriksaan di bagian klep-klepnya, kemudian di bagian seher-sehernya. Sama sekalian motor ini kan ditinggal sama beliau, jadi sama sekalian untuk informasinya ya. Oke, kita eksekusi. Oke, kita awali malam ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Motor dulu bro. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil satu rezeki rokok, kita sumet dulu dan kita buka. Taruh mana? Taruh bodinya, taruh sana. Terus bongkar dulu headnya nih, headnya bongkar dulu. Mana? Jadi diturunin dulu headnya. Gak pernah dibongkar ini. Tar. Tahan maretnya ya. Maretnya tahan dulu. Mana lah pantainya? Baut throttle bodinya sampai karatan. Atomnya sampai remuk gini ya. Lama ini. Sini headnya dibuka dong, ini dibersihin sekalian. Kunci berapa ini? 17. Oh, ini karatan ini. 17 atau 19. Beneran? Masuk oli kan? Oh, dibersihin sekalian. Nah, ini bersihin sekalian nih. Kayak gini. Taruh di nampan injeksi. Sini ya. Ntar dulu. Ini lah pantainya. Ini. Tangan mana tuh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Nampan yang lain, nampan khusus. Ya. Kamu buka ini, kendarin pakai mata ketak pujel. Karatan ini, karatan men, Gimana? cari aja di obeng-obengan. Sub 12 sudah kesini belum ya? Ini bisa. Ini kayaknya udah pernah diturunin mesin kalau kita lihat dari kop silinder sealnya ini ya. Oh, lem-lem. Apa cuman di setel klepnya sini dulunya, nggak tahu. Tangan chip ada nggak? Tangan chip. Oh, ini udah. Situ semua. Palu karetnya belum. Gara-gara sering habis oli nih. Tahan bloknya ya. Tahan dulu bloknya. Saya pengen lihat info sehernya. Klep minyaknya bocor. Nih, klep minyaknya bocor, men. Throttlein headnya bisa nggak? Bisa. Taruh di sini ya. Gambar sini ya. Oh, udah pernah diturunin mesin ini. Ini lim-liman, men. Coba lihat oversis berapa ini. Oversis berapa? Ambil amplas dong, lihat oversis berapa ini. Nih, kompresinya hilang, kocak tuh. Tuh ya. Jadi
walaupun sistem injeksinya normal, sistem full pumpnya normal, sensor-sensornya normal, kalau kompresinya seperti ini sama aja motornya nggak mau hidup. Apa itu? Oh, ganti blok Dut dulunya Dut. Ganti blok motor ini dulunya. Persisnya kosong ini. Berarti dulu sudah pernah kasus terus diganti blok. Masalahnya sernya kalau kita lihat masih enak kan ini tuh. Tuh. Tapi kocaknya ini nggak ketulungan tuh. Tuh. Tuh kocak ya. Kocaknya ekstrim. Coba lepas. Nih, dari samping nih. Pakai palu karet. Baret. Bos ya. Ban yang sobek nggak ada Mas? Hah? Ban yang sobek. Nanti aja kalau nggak bisa. Enggak satu lagi ya sini. Salapannya. Pak fibernya ini udah dibuka dulu, lihat silnya rembes nggak. Ambil nampak sendiri. Gila. Walah ya. Lah ini aja Dipahat. pahat kok. Ngepres ini stangnya ini. Oleng ini. Ini lihat yuk. Dipahat men. Itu kayak kebalik kayaknya. Hah? Itu baunya kebalik kayaknya. Tuh, juga tuh. Ngawur ini. Alah oleng. Oleng. Nah, kulkasnya oleng, coy. Kayaknya baunya kebalik. Ini dipahatin. Ya kan? Kayaknya juga kebalik. Iya, ya bengkok lasnya. Mahal. Enggak, ini dipresin bisa nih, turun mesin tapi. Belah ya. Ini besok aja lihat informasi bapaknya kalau datang. Orang kan di YouTube udah beli YouTube sampai. Ini oleng lihat. Bro, karena dampak dipahat ya. Jadi kadang-kadang kita hal sepele nih ganti panbel, tapi jangan dipahat. Kalau dipahat berarti kan memaksakan dia itu as ini untuk ngebengkok gitu ya. Ini as krukasnya udah bengkok nih, sil anunya. Tuh lihat udah bengkok tuh. Kalau kita lihat dari sana nggak seberapa dia, tapi ini dampak tuh. Semakin dipaksakan. Tuh. Ini olinya rembes oli. Coba di impact, coba digoyang, yuk putar.
Lagi, jangan berhenti. Oleng terus. Kelihatan nggak? Terus. Deal. Ini Oleng dia. kelihatannya. Ini Kelihatan aja. banget. Sana sini. Jadi malam ini cuman bisa memberikan informasi pembongkaran bro, sama besok sekalian ini konfirmasi sama orangnya, karena motor ini diantarnya sore tadi ya, diantar. Kalau kemarin kita sudah beresin injeksinya, injeksinya banyak masalah, kemudian yang terakhir sudah kita pesankan di kompresinya juga ada masalah, kemudian dipakai 1 hari kompresi langsung hilang. Tapi kan sebelumnya kita sudah konfirmasi bahwasanya kompresinya ini juga kena gitu ya. Kemudian kalau bisa cepat diusahakan bagian kompresinya, ternyata ini kompresi hari tadi blank, mau nggak mau mesin kita turunkan. Jadi ketika diturunkan mesin di sini banyak sekali kejanggalan nih, khususnya di bagian pibel ya, waktu ganti pibel ya Ndut ya. Iya, bandel. Ini diketok, dipahat atau dipalu, jadi alhasil askreknya bengkok. Nggak bengkok, oleng ya. Jadi oli itu di sini, ini olinya basah nih, agak mamal basah, rembes. Jadi nah ini rembes oli. Ini kalau kita ganti sealnya aja ini percuma karena dia sudah oleng. Nanti kita berikan informasi ke orangnya. Oh besok kita berikan informasi ke orangnya. Ini mau diturunkan mesin atau tidak, yang penting kita berikan info, karena kruk asnya oleng di palu ya, dipahat ini bekasnya nih. Ini bekasnya. Nah, saya jom ya. Tuh lihat di jom nih. Ini bekas pahatannya. Nih. Bekas pahatannya. Nih bekas pahatannya jadi oleng dia. Oleng. Nih udah runcing, kelihatan nggak? Iya, Kelihatan ya. seharusnya kan ya seperti Nggak seperti ini. Ini nggak sampai dia nggak dipasang ring. Ringnya sampai nggak dipasang, ini sampai nggak ada ringnya. Gimana coba kalau ini lepas? Ini panjang aslinya ini. Karena dipahat. Ini bautnya baru karena dia pahatan. Terus memet depannya ini sampai hancur, akhirnya sama dia diruncingin, alhasil dratnya nggak penuh. Besok kita saranin nih ke orangnya, tetepan kita kerja sama tukang bubut kemungkinan ini, standarkan ulang baut ini karena sangat beresiko ini kalau geser gimana nih timingnya nih buatnya. Cukup wah gundul. coba seharusnya kan keras. Alah. Nih. Itu bukan ini juga. Ini mana bautnya? Tempatnya di mana? Magnetnya. Ini. Heeh. Bisa lihat lagi. Tuh runcing. Runcing. Kayak pena. Hah? Kayak pena. Apa? Pena sama si pensil lah. Seharusnya kan papa lah. Coba di geser nggak ya timingnya? Kalau timingnya nggak geser nih. Timingnya nggak geser. Sepinya nggak geser, sepinya aman. Sepinya nih, sepinya arahnya ke sini, sehernya ke sini, masih aman. Nggak geser dia, cuman dipahat dulunya. Nih, lihat ya, kelihatan ya. Dipahat jadi rusak, terus ini nggak masuk bautnya digerinda. Ini solusinya biar aman, ini cor lagi nih ke tukang bubut ini atau beli kulkas baru. Standarkan ulang. Lumayan nih, banyak. Oleh nggak? Yuk. Tahan ya. Yuk. Oleh mas. Oleh. Ih, Sampai bunyi. Wajan. Waduh, ini gimana nih bongkarnya ini? Nah, oleh ini. Nah, kasih dengar. Yuk. Waduh, iki piye ceritane dulu ini mbak?
bongkarnya ini gimana mbak sampai dipahatin semua gini. Jendit nih Rono tak puter ya. Yuk. Yuk. Aduh jendal ini jangan oleng ini nganunya ini platnya kemakan ini. Makan itu. Platnya kemakan ini. Makanya bunyi. Coba jendetnya sekali lagi. Yuk. Jadi denger gak? Wedian. Aduh ini. Oke, wis. Iki biyen ngopo kita nggak tahu. Sekian. Bikin ruwet utek. Gini kadang susahnya bro, makan gorengan dulu lah kalau gitu. Makan gorengan dulu tuh. Aduh. Kalau sebelumnya motor ini sudah kita kasih info ya, kita sudah waktu kita servis John Apringan, kita sudah kerasa di bagian kompresinya, kemudian di bagian CVT-nya kotok-kotok berat gitu ya. Dirokoi dulu lah, rokok bro. Kita buka ternyata betul kompresinya dia udah sehernya itu udah kocak. Dan kita ngobrol-ngobrol dengan bapaknya atau mbaknya juga, memang motor ini pernah kehabisan oli gitu kan. Kemudian lantas diperiksa dan diberesi bagian injeksinya. Habis itu kita kasih info-info untuk ke depannya. Kemudian tadi orangnya ke sini yaitu hilang kompresi. Kita buka, sudah kita usahakan penyetelan klep, kemudian dikompres, tetap gak bisa karena benar-benar kompresinya sudah hilang. Kita buka ternyata di bagian bloknya ya, bloknya udah kocak banget, sudah nggak nahan. Kemudian di bagian klepnya ngobos. Kemudian kita pengen tahu di bagian CVT-nya itu oli dulunya menurut cerita hilangnya kemana. Ternyata hilangnya dari itu ya, dari silnya rembes, olinya rembes Karena oleng asnya. Jadi kalau udah begitu ngurusinnya udah sulit. Niatnya cuma di bagian blockhead, kemudian supaya olinya rapet. Kemudian kita periksa di bagian sisi samping yaitu seal penahan oli, dia rembes. Karena rembes itu terjadi dari faktor as oleng ya. Asnya oleng terus dia rembes. Kalau kita ganti sealnya aja kayaknya percuma itu. Karena dia oleng. Ketambahan lagi puli belakang kok nguset banget kayak ngopo kayak ning mburi. Ya Ndut ya. Di sana udah nguset banget. udah nguset. Kita nggak berani bongkar puli bagian belakang sebelum besok kita konfirmasi dengan orangnya. Dikira kita ini itu terus kita kasih informasi sekalian besok itu askreknya dulunya bukanya waktu mungkin ganti panbel, mungkin dipahat jadi oleng itu. Terus di bagian sisi magnet juga dipahat oleng mungkin, terus bautnya nggak bisa masuk. Mor magnetnya nggak ada ringnya, diperpendek pula, ada runcing, jadi agak bahaya. Besok kita saranin itu turun mesin, dipres ulang, buatkan berat ulang, kemudian puli mau diberesin atau tidak terserah orangnya besok. Tinggal nunggu konfirmasi orangnya. Jadi informasi malam ini kita cukup sampai di sini bro. Nunggu konfirmasi orangnya dulu ini mau digimanain motornya, karena kita sendiri penjelasan orangnya besok mungkin siang, mungkin dia datang karena sibuk juga ya, kerja di kesehatan. Ini juga biar dia tahu keadaannya. Tuh motornya keadaannya seperti ini, kompresinya hilang, kemudian bagian pambelnya juga tuh, bagian pambelnya itu sebelumnya dikasih info itu klotok-klotok itu. Kemarin juga orangnya udah rasan-rasan itu nih bagian samping kok bunyinya kotok-kotok gitu ya. Bukan kotok-kotok gitu. Kotok-kotok itu dan sudah. Kemarin kotok-kotok. Kemarin kan cuman beresin bagian fuel pump, kemudian throttle body, bagian atasnya aja sama nyetel TP. Oke, cukup di sini informasi overhaul Sparrow ya untuk pembongkaran sama sekalian biar mbaknya sekalian tahu keadaannya. Apa adanya begini, kami tidak berani buka panbel sekali lagi sebelum orangnya tahu keadaannya.
mau diturunkan mesin atau tidak, mau diberesin komponen pambilnya sekarang atau tidak, kita konfirmasi orangnya dulu. Kita nggak berani utik-utik, kita hanya konfirmasi ke orangnya tadi, hanya bagian kompresinya saja. Oke, cukup di sini yang bisa diberikan. Mudah-mudahan ini ada hikmah dan ada pelajaran buat kita semua, khususnya buat kami pribadi. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf, dan teman-teman agar kami tetap semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat, mudah-mudahan ada berkahnya. Jangan lupa dibantu dipencet subscribe-nya di bawah ini, kemudian loncengnya, notifikasinya semua, kemudian like, share, dan komen. Oke, terima kasih, selamat malam, sampai ketemu di video selanjutnya. Lanjut sisuk neca. Oke, Insya Allah besok kalau kami nggak repot ya, kalau nggak repot kami buatkan pemasangannya, tapi kalau repot ya sepertinya nggak bisa ya, jadi hanya pembongkarannya saja. Oke, terima kasih. Ini motor beat injeksi yang starter kasar generasi pertama. Oke, selamat malam.